Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sang Penerang. Kali ini kita akan bahas tentang lika-liku perjalanan mu'alaf cantik berdarah Tionghoa, Julia Prastini. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi kita semua. Kisah perjalanan menuju hijrah seorang mu'alaf bernama Julia Prastini. Wanita yang akrab dipanggil Juli ini merupakan teman dari Wafik yang dikenalkan dari seorang teman lainnya, yakni Daira. Turut dikisahkan proses perjalanan panjang Juli sebagai seorang mu'alaf. Ia menceritakan bahwa dulunya ia adalah seorang penganut agama lain yang taat, dengan rajin beribadah setiap hari Minggu, hingga aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan tempat ibadah tersebut. Titik terang menuju hijrah pertama ia dapatkan dari ibunya yang memutuskan untuk masuk Islam. Saya sekarang ada bokap sambung, nyokap nikah lagi dan akhirnya jadi masuk Islam. Tapi saya belum pingin, nyokap juga gak maksa, karena gimana pun agama bukan mainan kan. Tapi di situ, nyokap kayak pelan-pelan ngajak saya dan bilang, "Ayo dong, masa kita mau satu keluarga ada yang beda agama?" kata Juli. Sempat sewaktu-waktu, ibunya Juli membujuknya agar memikirkan keputusannya memeluk Islam, dengan alasan agar kedua anaknya dapat mendoakan ketika suatu saat ibunya telah dipanggil Yang Maha Kuasa. Namun, bujukan tersebut tak diterima oleh Juli. Ia justru mengatakan untuk tak mencampuri urusan agamanya dengan agama yang dipeluk ibunya itu. Juli merasa semakin didekatkan dengan momen diberikannya hidayah oleh Allah akan agama Islam ketika mengunjungi rumah pamannya. Paman yang berasal dari agama yang berbeda menanyakan perihal agama kepada Juli dan justru mengingatkannya untuk mengikuti keinginan ibunya untuk membahagiakan sang ibu. Dari situlah wanita berdarah Tionghoa ini mulai memikirkan pembicaraan sang paman. Hingga sewaktu-waktu saat bangun dari tidurnya, ia memanggil ibunya untuk membawakan segelas air putih dan mengatakan bahwa dirinya yang saat itu masih berusia 9 tahun akhirnya ingin untuk masuk Islam sebagaimana permintaan ibundanya. Ia menceritakan keputusannya tersebut tak mudah. Kondisi ibunya yang telah lama menjadi orang tua tunggal secara tak langsung membuat dirinya sebagai anak sulung harus memposisikan diri jauh lebih dewasa daripada umur yang sebenarnya. Maka tak heran, di usianya yang masih belia, ia sudah terpikirkan untuk mengambil keputusan sebesar itu. Belum genap 3 bulan, dirinya resmi memeluk Islam. Ia dianjurkan untuk masuk pesantren oleh orang tuanya. Awalnya ia menolak, dengan dalih bahwa seharusnya dengan masuk Islam saja sudah sangat bagus, sehingga tak perlu dipaksa untuk mendalami agama tersebut. Di tengah penolakan tersebut, ia akhirnya berpikir bahwa mungkin inilah satu-satunya jalan untuk menunjukkan baktinya kepada orang tua, hingga pada akhirnya ia mengiyakan perintah tersebut. Baru setahun di pesantren, saya udah nggak kuat banget, tapi nyokap saya tuh kayak semangatin lagi, pertahanin lagi, karena nyokap saya pingin anak-anaknya itu kenal sama Tuhannya dan paham agama, kata Juli. Akhirnya, saya ngerasa mau sendiri di pesantren karena merasa santai aja di sana, tambahnya. Berada di lingkungan baru dengan segala runtutan kebiasaan yang tak diketahuinya, terlebih dengan segala adaptasi yang perlahan harus ia maklumi, tentu tak mudah dijalankan. Saya masuk pesantren belum 3 bulan setelah masuk Islam. Baca alif, ba, ta, sa aja nggak tahu. Bacaan sholat saja saya tidak tahu apa-apa. Ujar wanita berdarah Tionghoa ini menceritakan perjuangannya. Tak hanya itu,
Diceritakan pula proses dirinya yang begitu sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan pesantren. Hingga sulitnya saat menghafal Al-Quran. Salah satunya surat Ar-Rahman, di mana ia begitu tertinggal dengan teman-temannya, hingga tak jarang mendapati dirinya menangis karena kesulitan. Namun segala tantangan mampu ia lalui, hingga kini dirinya telah berhasil menghafal beberapa juz Al-Quran. Terima kasih kepada Ustadz dan Ustazah yang telah mengajarkan dan membimbing saya. Terima kasih banyak, ujarnya. Dari situ, Juli menemukan nilai plus masuk pesantren yang kini sangat ia syukuri. Ia mengaku bahwa belajar dalam pesantren tersebut telah mengajarkannya tentang manajemen waktu, kemampuan mengatur prioritas, serta terbiasa dalam bersosialisasi. Terlebih, di pesantren terdapat berbagai orang dari kota hingga negara yang berbeda. Ia mengaku bahwa inilah yang menjadi pelajaran yang begitu berharga bagi hidupnya. Ia menceritakan di jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama, ia hanya berupaya menghafal Al-Quran karena sebuah kewajiban dari pesantren. Saat itu bahkan ia mengaku tak mengetahui kemuliaan menghafal Al-Quran. Semakin ilmu nambah dan saya berada di tempat semestinya, saya hafal Al-Quran dan akhirnya jadi paham sendiri. Hal Al-Quran itu bukan banyak-banyakan hafalan, lancar-lancaran setoran, atau sekedar dapat sanad. Hafal Al-Quran itu bakalan percuma kalau enggak diterapin di dalam kehidupan, tuturnya. Hingga memasuki jenjang sekolah menengah atas, Juli mulai memilih untuk fokus menjaga hafalan Al-Qur'annya. Ia menjadi paham bahwa menghafal Al-Qur'an harus dilakukan sepenuh hati, hingga ilmu yang didapatkan akan masuk dengan sempurna. Menghafal Al-Qur'an, kata Juli, harus dilandasi niat yang kuat. Kepada siapa niat tersebut ditujukan, diperbaikilah niat tersebut karena pada dasarnya yang terpenting adalah diperuntukkan kepada Allah Ta'ala, bukan karena hal lain seperti halnya pujian manusia. Demikianlah kisah lika-liku perjalanan mu'alaf cantik berdarah Tionghoa, Julia Prastini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada mu'alaf cantik berdarah Tionghoa, Julia Prastini, agar dapat menjaga hafalan Al-Qur'annya dan menjadi muslimah yang kafah. Akhirul kalam, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.